Kita lihat dari valuasi, keempat bank besar atau buku empat ini, dari mulai BCA, BRI, BNI, dan, Bank Mandiri, itu, dalam posisi yang sudah sangat murah. Kita lihat juga, penurunannya atau sudah anjlok sekitar -50%. Dan dari sisi valuasi sebenarnya juga masih sangat atraktif ya, dibandingkan dengan harga yang terbentuk pada saat ini. Hanya saja memang yang membuat, ini semuanya terjadi adalah karena memang market sentiment itu lebih mendominasi dibandingkan dengan, rasional investor itu sendiri. Yang kedua adalah mungkin kekhawatirannya bisa dipahami karena memang sebagian besar dari, perbankan nasional kita itu sedang menghadapi Covid dan pelemahan Oke. ekonomi global yang berpengaruh terhadap kualitas, loan Mhm. mereka, dan beberapa sudah melakukan restrukturisasi loan akibat Covid ataupun seputar Covid dan yang lainnya. Seperti BRI juga sudah ataupun dalam fase-fase mau antara 100 sampai dengan 150 triliun, demikian pula Bank Mandiri, BNI, kemudian BTN, dan, perbankan yang lainnya sedang dalam posisi fokus untuk, lebih, menjaga kualitas dari loan-nya ataupun menjaga dari penurunan, kualitas yang lebih besar lagi. Namun demikian, dengan faktor-faktor seperti itu estimasi bahwa potensi terjadi penurunan value-nya mungkin, antara 15 sampai 20% saja, dibandingkan dengan harga saham yang sudah terpangkas 50%, tentu saja, ini menjadikan harga sahamnya menjadi sangat-sangat murah. Ya memang memang, ini menjadi sasaran, foreign investor untuk melakukan, sell off ya pada saat awal karena memang, saham-saham besar ini, adalah saham-saham yang memang kapitalisasinya cukup cukup dominan di pasar saham Indonesia dan ini dia menjadi incaran para Baik investor. Pak, dan mungkin seterusnya kita beralih kepada ini masih tentang perbankan begitu ya, di tengah, rencana pemerintah untuk menyiapkan bank jangkar. Ini akan seperti apa nantinya review dari kinerja, bank-bank buku 4 yang ada di tanah air, menurut Anda ini akan seperti apa? Ya, saya melihat bahwa, mereka sih, akan tetap dalam posisi yang memiliki kinerja yang, cukup cukup baik ya, meskipun di tengah-tengah, kondisi restructure loan. Nah, keberadaan bank jangkar tentu saja akan semakin membantu likuiditas terutama bagi, perbankan-perbankan yang sudah listed ya, emiten ini, karena ini akan, menjaga, potensi kesulitan-kesulitan likuiditas di tengah-tengah perbankan lebih fokus melakukan restructuring loan-nya. Jadi, kalau kita melihat, bentuk dari bank jangkar memang belum jelas karena di, PP 23 tahun 2020 juga baru saja dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, bentuknya seperti apa, tapi intinya adalah bahwa ini akan membawa efek positif, sebagai antisipasi terhadap dampak Covid dan akan, membantu perbankan, kita itu dari, keterpurukan yang lebih, dalam lagi. Mhm. Dan di saat yang bersamaan Pak Fendi kita ketahui bahwa saat ini kan, pemerintah dan juga Bank Indonesia ini mendorong agar perbankan di Indonesia ini, tetap memberikan kredit begitu ya di tengah, pandemi dan juga kondisi seperti ini. Ya. Nah mungkin dengan adanya bank jangkar apakah menurut Anda ini bisa menjadi peluang begitu untuk bank jangkar masuk di saat-saat seperti ini seperti apa Anda melihat untuk prospeknya ke depan? Ya ada peluang besar sekali ya sebagai penyedia likuiditas bank jangkar itu membantu, pertumbuhan tetap ada untuk perbankan meskipun dia fokus, kepada restructuring dan kalau kita melihat adalah bahwa sektor-sektor seperti sektor, Mhm. mikro, kemudian, dunia usaha yang sudah stable dan beberapa sektor yang justru terdampak, tidak terlalu parah terhadap Covid ya, seperti misalnya sektor telekomunikasi, kemudian sektor makanan, consumer, dan lain-lain sebagainya, itu adalah, menjadi peluang juga buat perbankan untuk tetap bisa menyalurkan loan-nya di sana.